Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaka dengan NIM 64250515. Kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah yang saya buat yang berjudul Sadar Pajak Sejak Dini, Kontribusi Kecil untuk Masa Depan Negeri. Pernahkah kita berpikir dari mana jalan yang setiap hari kita lewati itu dibangun? Dari mana sekolah negeri, rumah sakit, bantuan pendidikan, subsidi, dan berbagai fasilitas umum dapat tersedia. Banyak dari fasilitas tersebut tidak muncul begitu saja. Di balik pembangunan dan pelayanan publik yang kita nikmati, ada salah satu sumber penting yang mendukungnya, yaitu pajak. Namun, tidak semua orang memahami peran pajak dengan baik. Sebagian masyarakat masih menganggap pajak hanya sebagai beban atau kewajiban yang harus dibayar kepada negara. Padahal, pajak bukan sekadar kewajiban. Pajak adalah bentuk kontribusi warga negara untuk membangun kehidupan bersama. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Dana dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi, hingga program kesejahteraan masyarakat. Ketika kita melihat jalan yang diperbaiki, sekolah yang dibangun, layanan kesehatan yang tersedia, atau bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, semua itu membutuhkan pembiayaan. Disinilah pajak memiliki peran penting. Pajak dapat dipahami sebagai bentuk gotong royong modern. Masyarakat berkontribusi sesuai dengan ketentuan, lalu negara menggunakan penerimaan tersebut untuk kepentingan bersama. Karena itu, membayar pajak bukan hanya tentang mentaati peraturan. Pajak juga mencerminkan kepedulian kita terhadap pembangunan dan masa depan bangsa. Meskipun sangat penting, tingkat kesadaran pajak masih menjadi tantangan. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi pajak. Banyak orang baru mengenal pajak ketika sudah bekerja, memiliki penghasilan, atau menjalankan usaha. Akibatnya, pajak sering dianggap sebagai sesuatu yang rumit, membingungkan, bahkan menakutkan. Padahal, persoalan pajak tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum. Pajak juga berkaitan dengan pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan kesadaran masyarakat. Jika seseorang tidak memahami manfaat pajak, maka ia cenderung melihat pajak hanya sebagai beban. Sebaliknya, jika seseorang memahami bahwa pajak digunakan untuk kepentingan publik, maka ia akan lebih mudah melihat pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kesadaran pajak perlu dibangun sejak dini, bukan hanya ketika seseorang sudah menjadi wajib pajak. Edukasi pajak sejak dini penting karena peserta didik adalah calon wajib pajak masa depan. Mereka kelak akan menjadi pekerja, pelaku usaha, profesional, atau warga negara yang memiliki kewajiban perpajakan. Jika sejak sekolah mereka sudah memahami fungsi pajak, maka mereka akan lebih siap ketika memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Namun, edukasi pajak sejak dini tidak harus dimulai dengan materi yang berat. Siswa tidak perlu langsung mempelajari perhitungan pajak yang rumit. Pada tahap awal, mereka cukup dikenalkan pada hal-hal dasar. Misalnya, apa itu pajak, mengapa negara membutuhkan pajak, siapa yang membayar pajak, apa manfaat pajak bagi masyarakat, dan bagaimana pajak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pertanyaan sederhana seperti itu dapat menjadi pintu awal untuk membangun pemahaman. Dengan edukasi yang tepat, siswa tidak hanya mengetahui definisi pajak, tetapi juga memahami bahwa pajak memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Salah satu kesalahan umum dalam memahami pajak adalah melihat pajak hanya sebagai uang yang keluar dari penghasilan. Jika pajak dipahami sebagai kewajiban membayar, maka wajar sebagian orang merasa terbebani. Namun, jika pajak dipahami sebagai kontribusi bersama, pandangan kita akan berubah. Pajak membantu negara menjalankan berbagai fungsi penting. Pajak mendukung pembangunan sekolah, pelayanan kesehatan, perbaikan jalan, bantuan sosial, dan berbagai fasilitas umum lain yang digunakan masyarakat. Artinya, pajak tidak berhenti pada proses membayar. Pajak kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat publik. Inilah yang perlu kita tanamkan sejak dini. Pajak bukan hanya urusan angka dan laporan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Tantangan utama dalam edukasi pajak adalah anggapan bahwa pajak merupakan materi yang sulit dan membosankan. Karena itu, cara penyampaiannya perlu dibuat lebih sederhana, menarik, dan dekat dengan kehidupan generasi muda. Edukasi pajak dapat dilakukan melalui video pendek, infografis, kuis digital, simulasi sederhana, diskusi kelas, hingga proyek pembelajaran. Sebagai contoh, guru dapat mengajak siswa mengamati fasilitas umum di sekitar sekolah. Setelah itu, siswa diajak berdiskusi. Siapa yang membiayai fasilitas tersebut? Mengapa masyarakat perlu ikut berkontribusi? Bagaimana negara memperoleh dana untuk membangun fasilitas umum? Selain itu, simulasi sederhana juga dapat digunakan. Misalnya, siswa membuat contoh anggaran kelas. Setiap anggota kelas berkontribusi untuk kebutuhan bersama, lalu dana tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan kelas. Dari simulasi sederhana itu, siswa dapat memahami logika dasar pajak. Kontribusi bersama digunakan untuk kepentingan bersama. Media digital juga dapat menjadi sarana penting. Generasi muda lebih dekat dengan video, media sosial, aplikasi, dan pembelajaran interaktif. Maka, edukasi pajak perlu hadir di ruang digital agar lebih mudah diterima dan dipahami. Membangun kesadaran pajak tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Sekolah memiliki peran strategis karena menjadi tempat pembentukan pengetahuan dan karakter peserta didik. Materi pajak dapat dimasukkan ke dalam pelajaran yang relevan, seperti pendidikan kewarganegaraan, ekonomi, akuntansi, atau kegiatan proyek sosial. Guru juga memiliki peran penting. Guru perlu mampu menjelaskan pajak dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Agar edukasi pajak berjalan baik, guru juga perlu mendapatkan dukungan berupa bahan ajar, pelatihan, dan contoh metode pembelajaran. Selain sekolah dan guru, otoritas pajak juga perlu terlibat. Program seperti sosialisasi pajak, kunjungan edukatif, penyediaan materi digital, dan kegiatan Tax Goes to School dapat membantu memperkenalkan pajak kepada pelajar. Namun, kegiatan edukasi pajak sebaiknya tidak dilakukan hanya sekali. Edukasi pajak perlu dilakukan secara berkelanjutan, agar pemahaman siswa dapat terbentuk secara bertahap. Kesadaran pajak adalah investasi jangka panjang. Ketika generasi muda memahami pajak sejak dini, mereka akan lebih siap menjadi wajib pajak yang patuh, kritis, dan bertanggung jawab. Patuh bukan karena takut sanksi semata, tetapi karena memahami bahwa pajak memiliki manfaat bagi kehidupan bersama. Generasi yang sadar akan pajak, mereka akan lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka juga akan lebih peduli terhadap transparansi, keadilan, dan penggunaan pajak untuk kepentingan publik. Karena itu, edukasi pajak sejak dini bukan hanya tentang mengenalkan aturan perpajakan. Lebih dari itu, edukasi pajak adalah bagian dari pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Pajak bukan hanya sekedar kewajiban. Pajak adalah kontribusi. Pajak bukan hanya angka dalam laporan. Pajak adalah jalan yang kita lewati, sekolah tempat kita belajar, layanan kesehatan yang kita butuhkan,
dan fasilitas umum yang kita gunakan bersama. Maka, mari membangun kesadaran pajak sejak dini. Kenali pajak, pahami manfaatnya. Lalu yang terakhir, jadilah generasi yang sadar, peduli, dan bertanggung jawab. Paham pajak sejak dini, peduli negeri sejak hari ini.